Teman-teman, ini saya datang di Perpustakaan dan Arsip Universitas Gadjah Mada. Saya dulu ketika masih belum pensiun, senang sekali ke perpustakaan. Kali ini saya secara khusus datang ke perpustakaan karena saya akan berbicara dengan teman-teman lama saya yang bekerja di perpustakaan dan saat ini masih aktif mengelola untuk kepentingan para sivitas akademika, dosen dan mahasiswa. Baik, saya akan lanjut, akan masuk ke perpustakaan. Teman-teman, ini sudah sampai di depan pintu ruang baca yang diberi tagline Window of the World atau jendela dunia. Saya biasanya sangat senang membaca di ruangan ini. Selamat pagi Mbak Safira, saya lama tidak kesini, saya buka masker ya biar nggak pangling. Saya Pak Sujarwadi ingin banyak konsultasi ini. Boleh duduk? Wah, Prof Jarwadi ini kok konsultasi. Monggo Prof, kita ngobrol-ngobrol saja yuk. Gimana? Monggo. Oh, di sini? Silakan. Oke, makasih. Terima kasih ya Mbak Vira, ini punya waktu untuk saya ingin tanya banyak perkembangan perpustakaan, juga ingin tanya tentang Mbak Safira dulu perjuangannya. Oh, ya ampun. Yang pertama saya matur nuwun sangat Prof Jarwadi sudah berkenan berkunjung ke perpustakaan UGM. Saya senang sekali hari ini Prof. Jadi dulu saya menjadi saksi ngaten Prof bahwa Prof Jarwadi sering sekali berkunjung ke perpustakaan. Jadi kami tidak heran melihat tiba-tiba ada Prof Jarwadi di sudut sana, masih menulis, masih membaca begitu. Jadi kami di sini sangat mengerti waktu itu, wah ini ada Prof Jarwadi di sini ngaten. Jadi matur nuwun sangat atas dukungannya selama ini. Ya, kita mungkin cerita-cerita ringan J Prof J. Baik. Saya tuh percaya setiap orang punya cerita unik masing-masing. Baik cerita keberhasilan maupun cerita kegagalan. Lah ini kebetulan sekali Mbak Vira, yang saya harapkan itu adalah cerita unik dari Mbak Vira karena saya merasa cerita itu akan bermanfaat, saya tularkan ke generasi penerus adik-adik angkatannya. Terima kasih. Jadi saya harus cerita apa ini Prof? Ya apa saja tentang perjuangan dirinya dulu dari kuliah D3, lalu bagaimana kelanjutannya sampai akhirnya lulus doktor di Australia. Itu dulu. Baik, mungkin saya akan mulai dari kenapa sih kok bisa sampai sekolah ya Prof ya. Saya runtut dari sedikit cerita awal, mohon izin gitu. Jadi memang kalau konteks keluarga itu saya kebetulan anak perempuan satu-satunya Prof. Jadi kakak saya ada 2 laki-laki. Jadi suatu sore saya bercengkrama dengan bapak saya. Berarti ragil ya? Saya ragil. Ragil perempuan sendiri Prof. Biasanya ini ya dimanja ngaten. Jadi suatu sore saya bercengkrama dengan bapak saya sambil bapak saya menyeruput teh tawarnya. Sekarang bapak saya sudah almarhum Prof. Jadi bapak saya selalu menyampaikan bahwa anak perempuan itu harus mandiri. Jadi tidak tergantung dengan orang lain. Karena kalau kita sudah mandiri, kita sendiri bisa, dan ketika kita kuat, kita bisa membantu lebih banyak orang. Gitu. Jadi
inti percakapan itu selalu ada di dalam pikiran saya. Bagus. Kemudian Bapak saya menyampaikan, nanti mau jadi apapun, mau bekerja dari dalam rumah, mau bekerja dari luar rumah, yang penting kita kamu sebagai perempuan berdaya, mandiri, dan kuat. Jadi itu salah satu yang membuat saya termotivasi untuk bisa belajar dan belajar lagi. Jadi kata bapak saya, selagi kamu diberikan kesempatan, apapun kesempatan itu diambil. Ada kesempatan belajar, diambil. Ada kesempatan berbisnis atau bekerja seperti bapak saya, diambil. Jadi apapun, lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang diberikan. Bagus dong, Bapak memberi warisan untuk legacy semangat dan motivasi. Itu sangat bagus, saya senang sekali mendengarkannya. Prof, memang ya saya bersyukur Bapak saya sudah menyampaikan beberapa pesan kepada saya. Jadi mungkin cerita bermula ketika saya masuk D3 Akademi Bahasa Asing. Sekolahnya saja sekarang sudah tidak ada, Prof. Jadi sudah melebur menjadi Universitas Teknologi Yogyakarta. Nah, biasanya kalau ada pertanyaan atau saya menyampaikan cerita tentang D3 ini, pasti ada pertanyaan. Kenapa kok sekolah D3? Kenapa kok masuk D3? Nah, jawabannya sangat simpel, Prof. Karena saya tidak diterima di UGM, Prof. Saya gagal masuk UGM. Jadi saya memilih sekolah yang waktu itu saya agak sedikit bingung, tapi pertimbangan saya sekolah yang tidak ada matematikanya, Prof. Saya tidak bisa matematika. Jadi akhirnya saya pilih sekolah D3 Akademi Bahasa Asing untuk belajar bahasa Inggris. Gitu. Nah, kemudian pada semester 4 ketika saya D3, ada kesempatan saya untuk mendaftar menjadi asisten dosen di D3 Ekonomi UGM. Waktu itu Bapak Ida menjadi dosen di ABA dan menjadi dosen di D3 Ekonomi. Singkat cerita, akhirnya saya masuk sebagai asisten dosen di D3 Ekonomi. Jadi rasanya saya sebenarnya sudah ikhlas sekali tidak diterima di UGM. Saya sudah hampir melupakan kegagalan saya, Prof. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Saya bisa masuk ke UGM, tetapi tidak sebagai mahasiswa, malah jadi pengajar yang waktu itu masih asisten. Jadi kadang-kadang saya juga berpikir mungkin kegagalan saya waktu itu ketika saya merasa sedih, sebenarnya jangan terlalu sedih ya, karena kita tidak tahu ya, Prof ya, yang ada di depan. Dengar ini, memang ada yang mengatakan apabila punya doa belum dikabulkan, itu biasanya Tuhan mempunyai rencana yang lebih baik lagi, gitu ya. Sering saya dengar. Ya. Jadi ya seperti itu, Prof. Saya setelah hampir melupakan kegagalan dan mengikhlaskan semua, ternyata ada kesempatan untuk saya. Nah, kemudian setelah saya selesai, ketika saya selesai sekolah D3, kemudian saya menjadi asisten dosen, saya jadi berpikir apakah saya harus sekolah S1 atau saya D3 saja. Kalau saya D3 saja, saya tidak bisa berkembang lebih luas lagi, begitu. Jadi tetap jadi asisten saja. Akhirnya waktu itu saya sempat mencari alternatif sekolah. Jadi sekolah ekstensi program begitu untuk saya bisa S1, dan di Jogja hanya ada satu di universitas swasta. Dan kemudian alternatif lain itu di Bandung. Jadi akhirnya, Prof, saya dengan berbagai pertimbangan, diskusi dengan keluarga, akhirnya saya memutuskan untuk sekolah di Bandung dan menyelesaikan S1. Ini Mbak Vira, lanjutan cerita uniknya bagaimana sudah selesai dari studi di Bandung? Jadi, Prof, setelah selesai S1 di Bandung, kemudian saya mendapat kesempatan untuk mengajar bahasa Inggris, tapi kali ini jadi dosen. Dulu kami di UGM itu punya D3 perpustakaan. Jadi saya mengajar bahasa Inggris di D3 perpustakaan.
Iya, Nah, paham. sekaligus itu juga saya bekerja di perpustakaan UGM. Waktu itu perpustakaan UGM sedang butuh staf untuk menghandle tamu-tamu asing gitu. Jadi Iya, akhirnya iya. saya masuk ke perpustakaan. Iya, iya, Nah, iya. cerita bermula dari situ. Saya lanjut bekerja, kemudian mungkin setelah 1 tahun itu ada kejadian tsunami Aceh waktu itu. Iya, iya. Jadi Indonesia bersedih sekali Iya, waktu iya, itu, Prof. iya. Nah, 2004. 2004, J. Nah, dari bencana itu Australia menambah kuota beasiswa, namanya Australian Partnership Scholarship, APS, beasiswa APS. Nah, di dalam beasiswa itu ada satu jurusan khusus, Information Management and Library Studies. Ya, bagus. Nah, waktu itu akhirnya di perpustakaan kami diskusi dengan beberapa orang, dengan kepala perpustakaan untuk mencoba untuk mengencourage staffnya untuk mendaftar. Nah, waktu itu saya bingung karena saya jurusannya kan tidak perpustakaan itu, Prof. Saya jurusannya bahasa Inggris waktu itu. Nah, bekerjanya di perpustakaan. Jadi antara saya mau kemana ini? Gitu. Akhirnya setelah berbagai pertimbangan, kemudian bermacam-macam ide dari kawan-kawan juga, pertimbangan khusus tentang jurusan perpustakaan begitu, yang dimana di jurusan perpustakaan itu ya masih tidak dianggap terlalu bergengsi, tetapi sebenarnya ini jurusan yang sangat bagus dan menjanjikan gitu. Dan akhirnya saya mantap mengambil jurusan ilmu perpustakaan, jadi namanya Information Management and Library Studies, dan akhirnya Tuhan menakdirkan saya bisa sekolah S2 di Australia dengan jurusan bagus, itu. dan jadi tokoh di UGM. Ayo mboten niki masih belajar niki, Iya, Prof. iya, iya. J. Terima kasih. Wah, ini jurusan yang bagus, Mbak Vira, karena sumber daya kemajuan universitas kan di sumber daya manusia, fisik, dan keuangan, dan yang sangat penting itu adalah informasi. Karena informasi itu akan dikembangkan menjadi knowledge, pengetahuan di semua jurusan apapun juga. Gimana ceritanya itu? Leres niku, Prof. Jadi jurusan ini memang jurusan yang sangat erat hubungannya dengan informasi. Dan di setiap jurusan apapun ada keterlibatan informasi. Jadi ini jurusan kami itu memang tak terpisahkan. Ini posisinya itu sangat penting dan memang bisa masuk ke semuanya. Jadi memang kami di perpustakaan dengan jurusan informasi dan perpustakaan memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan penting sekali, dan kami di dalamnya ini merasa bangga sekali karena kami percaya bahwa informasi yang di-manage, kemudian diseminasi dan dipastikan itu reliable, itu adalah aspek penting dari semua ilmu dan akan sangat bagus manfaatnya untuk semuanya. Wah, itu ilmu yang cakupannya sangat luas. Itu para ahlinya tentu mempunyai berbagai angle untuk interpretasi, lalu hubungan dengan advisor bisa harmoni apa ada pasang surut, gimana itu ceritanya? Oh, jadi pengalaman S3 yang murni riset di Australia itu ya challenging sekali itu, Prof. Jadi kalau di Australia kan murni riset gitu, 4 tahun gitu, Prof. Jadi memang peran supervisor itu sangat penting. Kita akan bertemu dengan supervisor atau promotor atau advisor gitu menyebutnya itu dari day one, hari pertama sampai last day of our PhD. Jadi 4 tahun itu wah gitu, hubungannya itu betul-betul harus dijaga sekali kan gitu. Ada satu momen di mana saya memiliki perbedaan pendapat tentang riset. Gitu. Jadi supervisor saya itu muda, hardworking, yang bagus sekali. Jadi ekspektasinya itu tinggi sekali. Ada satu momen di mana beliau mengarahkan saya ke timur, misalnya begitu. Tapi saya sebenarnya agak pengen ke barat ini, Prof. Gitu. Jadi di situ wah pergumulan batin. Ini saya bagaimana cara menerangkannya. Akhirnya dengan berbagai macam pertimbangan, kemudian saya akhirnya belajar banyak dari situ, Prof. Saya belajar banyak bahwa
apapun itu, misalnya ketika kita merasa tidak setuju dengan sesuatu, itu kita harus sampaikan dengan cara yang santun. Gitu. Kemudian apapun yang akan kita katakan dalam dunia ilmiah begitu, harus mempunyai reference yang bagus, yang scientific begitu. Jadi kita tidak sembarang ngomong begitu ya, Prof ya. Gitu. Kemudian saya juga belajar banyak bahwa untuk mencari referensi pendukung itu juga perlu proses begitu, tidak langsung saja begitu. Kadang-kadang prosesnya cepat, kadang-kadang lama, itu harus sabar juga. Jadi itu memang poin-poin yang saya pelajari ketika saya ya berteman dengan supervisor saya yang mungkin tidak yang selama PhD itu banyak sekali ups and down-nya, terutama pendapat, kemudian cara berpikir, dan akhirnya saya juga merasa ya perlu belajar dan belajar lagi, begitu, Prof. Jadi perlu keuletan, ketabahan, dan ya yang penting tekun ya mencari sumber-sumber itu. Leres sekali ya. Selamatlah akhirnya bisa mengatasi berbagai rintangan. Wah, ini selain ketekunan mesti mencari sumber, itu kalau tentang Indonesia kan belum banyak yang tertulis di jurnal. Itu yang dipilih seperti apa ya, itu area risetnya, karena itu memang kan sangat menginspirasi nanti untuk perkembangan perpustakaan kita di UGM khususnya dan di Indonesia umumnya. Gimana ceritanya? Oke. Jadi saya cerita sedikit tentang riset saya nggih, Prof nggih. Jadi riset saya itu ada dua bagian penting. Jadi satu tentang information behavior, perilaku informasi, dan yang kedua tentang public library services. Jadi saya akan cerita tentang public library services. Jadi di Australia itu dengan 6 negara bagian, states, dengan jumlah penduduk 25 juta, itu memiliki jumlah perpustakaan yang sangat cukup untuk memenuhi semua kebutuhan warganya. Nah, riset saya fokusnya di South Australia yang ibu kotanya Adelaide. Di South Australia itu dengan jumlah penduduk 1,7 begitu, sekitar 1,7 juta. Kecil, Prof, states yang kecil itu memiliki sekitar 130 community library yang tersebar di seluruh pojok-pojok desa. Jadi ada semuanya. Dan 130 itu terkoneksi satu sama lain. Jadi semua warga itu boleh mengambil buku di library A, kemudian mengembalikan di library C misalnya. Jadi tidak harus dalam satu perpustakaan. Jadi interconnected-nya itu yang membuat semuanya hidup. Wah, riset tentang kondisi Australia itu mesti memberikan banyak informasi dan banyak ide-ide untuk terapan di Indonesia yang bukan transfer, mesti menjadi transformasi disesuaikan konteks. Tentu sudah ada ide-idenya nih, Mbak Safira, gimana itu idenya? Jadi kalau tadi saya cerita bahwa dari segi jumlahnya saja itu, Prof, perpustakaan komunitas di Australia itu sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan warganya. Nah, di Indonesia ini, Prof, sebenarnya kita tuh punya banyak sekali cerita tentang gerakan-gerakan yang ada di masyarakat yang sebenarnya bagus banget dan dikelola dengan sukarela. Jadi masyarakat kita itu memang giat, sudah mulai berpikir gitu untuk mengembangkan diri, memberdayakan sesama dengan membangun taman bacaan, gerakan-gerakan tertentu yang sangat bagus. Nah, kita tuh masih berkembang banget dan kita perlu belajar dari entah negara lain atau sumber lain, kita masih perlu belajar. Jadi ya memang kita tidak bisa dengan mudah membandingkan ya, Prof, tidak bisa juga kita membandingkan Indonesia dengan negara maju yang lain karena dari sisi sistem berbeda, infrastruktur berbeda, kemudian ya sosial berbeda, semua berbeda. Tapi kita mungkin bisa mengambil sedikit gitu, persentase 5%, 10%, dan kemudian kita memodifikasi sesuai dengan lokal konteks yang ada di kita. Wah, hari ini saya betul-betul sangat beruntung dan berbahagia
mendapat banyak wawasan dari pengalaman unik Mbak Safira. Ini baru bagian awal karena memang informasi itu adalah sumber ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan memang sangat luas dan sekarang sudah mencapai dalam praktek kehidupan itu pengetahuan digunakan secara interdisiplin dan bahkan transdisiplin. Ilmu yang satu itu dicangkokkan kepada ilmu yang lain sehingga memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Tadi saya tambah tercerahkan oleh uraiannya Mbak Safira bahwa semua program studi itu pasti berkaitan dengan informasi ini, lebih-lebih pada tataran interdisiplin dan transdisiplin. Itu antar program studi tentu saja harus dijembatani agar betul-betul kita nanti berbasis perpustakaan yang bagus, orang makin cepat lagi untuk merajut ilmu solusi bagi tantangan-tantangan di Indonesia yang masih banyak sekali. Nah, ini gunanya kenapa tadi saya mengatakan pada Mbak Safira bahwa pengalaman unik itu akan saya tularkan ke generasi penerus karena PR-nya itu masih banyak. Mudah-mudahan nanti Mbak Safira itu masih punya waktu untuk melanjutkan dengan saya sehingga adik-adik angkatannya itu mempunyai semangat yang baik seperti Mbak Fira, juga mempunyai pilihan-pilihan untuk program studi apapun yang akan memberikan kontribusi secara harmoni pada dirinya, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Nah, ini sampai di sini dulu. Saya menyampaikan banyak terima kasih Mbak Safira atas waktunya, tapi lain kali saya akan merepoti lagi ya. Terima kasih banyak. Nggih, Prof. Nggih. Atur nuwun sanget.